Inna lillahi wa inna ilaihi. Wala tuti' kulla halabim mahin hammadin masya'im binamim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah kamu mengikuti orang-orang yang bersumpah banyak lagi hina. Lagi apa, Bu? Hina. Suka menghina, suka mencela, Bu. Termasuk suka apa? Menyebarkan fitnah. Allah yang mengatakan, jangan kamu ikuti orang yang suka menghina, orang yang suka mencela, orang yang suka mengumbar fitnah. Kalau ada orang yang begitu, kata Allah, jangan kamu ikuti. Aja dikintili, aja dikintili, jangan mau ikut. Kenapa? Karena orang-orang yang seperti ini, Bapak Ibu, sudah jauh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru yang kita mau dekat adalah orang-orang yang sedang diliputi rahmatnya Allah. Oke, nah ini sebaliknya. Malam hari ini saya ingin memberikan ilmu kepada Bapak dan Ibu sekalian tentang apa? Sittatu asbab fi adzabil qabr. Tentang sebab musabab, ada 6 sebab orang itu disiksa di alam kubur, di dalam kubur. Pak ana 6. Pinten Pak? 6. Sabab musabab manusia mendapatkan siksa di dalam kubur. Sababnya 6. Dengarkan baik-baik nih. Berapa, Bu? 1. Al-baulu. Apa kuno al-baulu? Apa, Bu? Al-baulu, ngoyuh cewoke ora bersih. Bu, Ibu, ngoyuh cewoke boten. Hati-hati kok sing doyan ngoyuh. Beli lanang beli wadon Pak, kita manusia sering nguyuh ya Bu ya, sering buang air kencing, hajat kecil ya. Hati-hati, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita habis kencing, kalau kita habis melakukan hadas kecil, jangan sampai ibu bapak kita bersih-bersihnya asal. Ya Bu, kenapa? Karena Nabi pernah bersabda, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, istanjihu minal bauli fa inna ammata azabil qabri minhu. Kata Nabi, bersihkanlah ketika kalian selesai melaksanakan hajat kecil atau kencing, karena sesungguhnya pada umumnya orang disiksa di dalam kubur karena apa? Tidak bersih sewaktu pipis. Makanya bakal cewok aja asal, kecepek wis. Wong lanang si enak, rada mending ya Pak ya, sebab wong lanang rada dawa. Iki wong lanang ki Masya Allah polos-polos Masya Allah. Iki sing wadon-wadon sing rada ngumpet ya. Ya Bu, hati-hati
kalau ibu sedang buang hajat kecil, sedang pipis, sedang kencing, tolong ceboknya yang bersih. Karena kata Nabi, sabab musabab, salah satunya orang disiksa di dalam kubur karena ceboknya tidak bersih. Ki maaf, toilet zaman sekian cewoknya beli nganggo banyu, cewoknya nganggo tisu. Ya, lipet, wish. Saya mau tanya Pak, bersih nggak tuh? Kalau ibu cebok pakai tisu nggak pakai air, bersih apa tidak? Nggak bersih. Kita wong Islam aja dipadakakan karo wong kafir. Ya Pak Bo, wong kafir kadelengan, maaf aja mani hadas cilik, buang hadas gede ka karo tisu. Iya. Wong kafir tisu, wish. Jorok nggak Bu? Saya mau tanya, bersih nggak tuh? Nggak bersih. Kita orang Islam ada air, pakai air biar bersih. Sebab mohon maaf, kalau kita ibu bapak masih punya najis, kita solatnya pasti tidak akan diterima Allah. Makanya kencing hati-hati, buang hadas besar pun juga hati-hati. Karena kata Nabi, salah satunya penyebab orang disiksa di alam kubur karena ceboknya tidak bersih. Paham? Satu. Yang kedua, apa yang kedua? Sabab musabab manusia disiksa di alam kubur. Yang kedua adalah namimah. Apa kuno namimahku? Apa namimah Pak? Apa? Adu domba. Jadi domba karo domba diadu. Namimah, hasud. Namimah itu hasud. Hasud. Kita tangga siji karo tangga sebelah ngiras tukaran kipripun dihasut. Ini kok saya lihat suami istri ini kok rukun selalu ini. Gimana caranya supaya suami istri ini bertengkar, ribut, dihasut? Benar? Saya lihat ini kok temennya akrab betul ini. Gimana caranya supaya teman sama teman jadi musuhan, dihasut? Itu namimah. Namimah. Awas, bentar lagi ini yang namanya namimah Pak Bu laku besar. Karena Indonesia sebentar lagi insya Allah tahun depan bulan Februari kita sudah memasuki tahun politik. Hasut sana, hasut sini. Oh laris. Wong dagang kompor, dagang kipas laris. Benar-benar. Dikompor-kompori, panas-panasi. Dikipas-kipasi, ayo rameh beli, tukaran beli. Kungko besok tukang kompor, tukang kipas laris. Jadi boket ibu sing dagangan kompor, dagang kipas tenang, tahun Arab laris. Namimah, sabab musabab namimah, hasud sana, hasud sini, adu domba sana, adu domba sini. Masya Allah, Bu, Pak. Ini orang seperti ini nggak bakal selamat nanti di dalam kuburnya. Inna lillahi wa inna ilaihi. Wala tuti kulla halabim mahin hammadin masya'im minamim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah kamu mengikuti orang-orang yang bersumpah banyak lagi hina. Lagi apa Bu? Hina. Suka menghina, suka mencela. Bu, termasuk suka apa? Menyebarkan fitnah. Allah
yang mengatakan jangan kamu ikuti orang yang suka menghina, orang yang suka mencela, orang yang suka mengumbar fitnah. Kalau ada orang yang begitu, kata Allah, jangan kamu ikuti. Aja dikintili, aja dikintili, jangan mau ikut. Kenapa? Karena orang-orang yang seperti ini Bapak Ibu sudah jauh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru yang kita mau dekat adalah orang-orang yang sedang diliputi rahmatnya Allah. Oke, kayak ibu bapak lagi ngaji, ayo meluah. Oh, ada pengajian, ikut biar dapat rahmat. Amin. Pelanga blongo wae ah. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Majlis zikir, majlis salawat, ya Bu, majlis ilim. Kalau ibu bapak lihat ada, mampir biar kita mendapatkan rahmatnya Allah. Alhamdulillah. Namimah, hati-hati dengan namimah. La yadkhulul jannatan namimah. Tidak akan bisa masuk ke dalam surganya Allah. Siapa? Orang yang suka menghasut. Di wong jaman segin punten ibu bapak akeh wong lambene pada lancip. Lambene pada apa aja? Ana ya? Akeh. Bener. Ning ngendi kono? Sindang. Masya Allah, namimah Pak. Waduh, hasut sana, hasut sini. Dalam wong suki beli seneng. Anak-anak, dalam wong suki beli seneng. Anak. Akeh. Dalam wong sukses beli seneng, merempeng. Dalam tanggane bangun rumah, umep. Saya mau tanya, ada nggak orang begitu Pak? Ada nggak? Lihat saudara kita makmur, hidupnya rukun, rumah tangganya sakinah, anak-anaknya Masya Allah soleh wa solehah. Saudara kitanya nggak seneng, iri, dengki, hasut. Akeh wong jaman segin mengkononku. Ayo, bukannya kita mendoakan, Bu, saya kesini mau silaturahim yang pertama, yang kedua saya kebetulan insya Allah sebentar lagi mau umroh, doakan saya ya Bu ya. Umroh duit sing ngendi cek kuno aja. Anak wong mengkonon ku anak Pak. Iya duit sing ngendi cek kuno. Paling aja kuno nyelang nimbang ya kuno. Arep nyelang nimbang, arepan priben urusan kan. Kita kisok usil bahkan yang menungsaku. Ayo bener tak bener? Iya Pak iya. Tanggane hajatan rame gedean diomong. Biang di hajatan telung dina telung bengi beli mari-mari kuping sampai kayak wong budek. Saban wengi bedak beduk. Tanggane nanggap nanggap dangdut diomong. Kok tanggane kawinan sepian diomong. Kok menusaku. Iya tak ya. Syuting adalah ya. Jadi Masya Allah kadang-kadang kita nih hidup di tengah masyarakat tuh serba salah Pak. Rame salah, sepi salah. Jadi pengennya kipriben. Betul. Ayo betul. Iya aja Pak Ustadz, betul tuh yang Pak Ustadz omongkan, betul itu. Saya juga bingung. Rame diomong, sepi diomong.
Jadi kita ki kudu priben wis aja dirongokaken. Paham Bu? Kalau ada orang-orang usil yang begitu, jangan didengar. Lakom dinokom wali, sira-sira kita wis enak mengkononku. Baka bisa bagus. Mungkin singake kan Pak, punten beli bisa. Ya. Ki model-model kula sampean kabeh ki punten, baka wis diomongi wong, apa maning wonge weruh merempeng ta beli. Oh, jadi sirah wonge ku. Awas sirah. Betul. Bo, hati-hati nih, dengarkan baik-baik. Kata Nabi, sabab musabab mulut, manusia bisa saling bunuh. Betul? Gara-gara cangkem uang Pak pada patenan ki gara-gara ki cang kem ki bahasa Cina ki cangkem. Laki rapi tukaran sedina gina gara-gara apa? Ayo, betul. Elit-elit politik sekarang banyak rame pada berantem gara-gara apa? Cangkem. Iya, cangkem mulut. Dari wong sindangnya cocot. Ya Allah. Iya Pak, iya. Gara-gara karo tangga beli rukun, gara-gara apa? Cangkem. Betul Bu? Makanya ibu-ibu, bapak-bapak sing pada duwe cangkem, sing duwe ya jaga. Jangan namimah, karena orang namimah tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Innan namimah wal hiqada finnar, kata Rasulullah. Pak, sesungguhnya orang-orang yang namimah, orang-orang yang suka menghasut, orang-orang yang hatinya penuh kedengkian, finnar, tidak ada lain tempatnya di mana? Neraka. Makanya Nabi berpesan kepada kita, wala yajtami'ani fi qalbin muslimin, dan janganlah kalian, hai orang-orang muslim, di dalam hati kalian ada dua sifat tadi. Apa? Satu namimah, yang kedua dengki. Aja jare Kanjeng Nabi, ilangaken mengkonon, ilangaken. Bisa Bu? Bu, bisa? Insya Allah. Dua. Yang ketiga, sabab musabab manusia mendapatkan siksa di alam kubur, al-ghaibah utawi gibah. Apa gibah? Ngomongi wong. Ibu seringnya kula ngomong, hati-hati aja sok ngomongi uang, aja sok blesak-blesakaken uang. Ya Pak, Bu, nggak boleh kita gibah, nggak boleh kita ngomongin orang. Pak, Ibu, gibah sama fitnah beda tipis. Hati-hati, gibah sama fitnah. Kalau gibah itu apa Bu? Membicarakan kejelekan orang lain sesuai dengan fakta, itu namanya gibah. Ibu kenal Sayyidatuna Aisyah? Kenal nih ngendi? Tapi ibu tahu kan Aisyah? Siapa itu Sayyidatuna Aisyah? Istri Rasul sallallahu. Ini kalau nggak salah saya pernah cerita nih, tapi mudah-mudahan ibu-ibu lupa. Nabi itu ceritanya kedatangan tamu perempuan.
Jadi ada tamu perempuan datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Datang ke rumah Nabi. Ketika datang, pertama yang menemui Aisyah istrinya. Kebetulan ibu, tamu perempuan ini, Bu, tamu perempuan ini orangnya pendek. Lamun pendek ku jari wong kita apa ya? Kelawor. Wis pendek pe wonge. Wong iki pendek. Aisyah ngomong sama Rasulullah, "Wahai suamiku, di depan ada perempuan, ada tamu perempuan. Perempuannya pendek ya Rasul." Saya mau tanya, Aisyah ini ngomong sesuai fakta enggak? Ada tamu perempuan, tamunya pendek. Sesuai kenyataan, emang tamunya pendek. Tapi apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Ya Aisyah, jangan engkau bicara seperti itu. Seandainya ucapanmu tadi dibuang ke lautan, maka lautan akan berubah warna menjadi hitam." Padahal ngomong nyata, Bu, pendek. Iku beli kenapa? Barang kita, ya Allah. Pak, ikana tamu panding ngarep. Siapa? Embu. Wonge ireng. Kumisnya kandel. Iya, Pak, iya. Iya, Pak, iya. Wah, musringe kok ngomong mengkonon. Wong ngendi sih wong kantor ta, mbok kaya mah dudu Pak. Wong pakaiane peke botol jembuk kok. Wong ngendi juga Pak, beli kenal pula kajeng. Betul. Ini Aisyah, Bu, istri Rasulullah. Sesuai dengan fakta, kenyataan memang tamu perempuannya pendek. Nabi melarang, "Hei Aisyah, jangan kau begitu." Kenapa? Karena kata Rasulullah, seandainya ucapanmu itu kedengaran oleh yang punya badan, dia pasti akan marah. Bisa jadu adoh punten, ibu ki lemu, awake ilmu lemu ki. Terus tiba-tiba anak si ngomong, "Dikaku lemu temen sia." Kira-kira atine seneng nggak beli, Bu? Seneng boten? Aja ngece gak siraku. Padahal memang sesuai kenyataan memang kita gemuk kok, betul. Tapi kita nggak mau dibilang gemuk, iya kan? Benar. Iya. Itu namanya gibah. Kalau fitnah gimana fitnah? Membicarakan kejelekan orang tidak sesuai dengan fakta. Itu namanya fitnah. Gibah, fitnah sama-sama dosanya besar. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim. Apa kata Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12? Bismillahirrahmanirrahim. ولا يغضب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم ولا يغضب بعضكم بعضا. Apa kata Allah? Jangan di antara kalian yang satu dengan yang lain saling menggunjing. Saling apa aja? Apa menggunjing? Ngomongi wong wis meneng. Ibu bakal kumpul karo batur wong telu wong lima pasti ngomongi wong. Wis kah ngaku WA. Iya Baya. Iya Baya. Buru kabar anyar beli. Kabar apa sih? Lah, beli urus aku. Kita mau urus nget pengen. Apa kabare? Ika tanggane kita sing umah keloro kah? Pegatan sirah. Sing pegatan kan, sing rame kita. Betul? Menggunjing yang satu dengan yang diibaratkan kata Allah Subhanahu wa taala, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan.
Apakah kalian suka memakan bangkai saudaramu yang sudah mati? Fakarihtumuhu, maka jelas itu sangat menjijikkan. Jadi kata Allah, orang yang menggunjing antara yang satu dengan yang lain, membicarakan kejelekan orang, itu sama halnya apa kata Allah? Memakan bangkai saudaramu yang sudah mati. Fakarihtumuhu, maka apa kata Allah? Itu sangat menjijikkan. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha tawwabur, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat dan Allah Maha pengasih. Hati-hati wong sing doyan gunjing, doyan gosip, doyan ngomongi wong. Hei, besok nanti di dalam kubur dapat siksa dari Allah. Lanjutan kita wis biasa aja dibiasaaken. Ya Bu, Bu, Pak, nggih, mari direm, sing pakem reme. Motor, sepede ana reme, mobil ana reme, ya. Bahkan dika lagi ngomongi wong, astagfirullah, kelingan Ustadz Ayib. Oh iya, jare Kang Ayib beli kena ngomong. Aduh, astagfirullahaladzim. Rem. Kinsi reme pada blong kabeh. Ana Pak sing heran arep ngomongi wong ki SMS ning bature. Meneaga. Kring. Bales, anapa? Gosip anyar ki mene. Kring. Siap OTW. Perlu arep ngomongi wong, ngajak wong, coba la haula wala quwata illa ya aja Kang Ayib ari ngomongi wong dhewe kan si ora seru, ari rame-rame kan seru. La ilaha illallah. Saya mau tanya, ada nggak yang begitu Pak? Ki sampean kula yakin pada duwe HP, tulung bakal duwe HP ku sing bagus-bagus. Komen ya sing bagus-bagus. Bu, foto sing bagus-bagus maning. Kan di paiweru wong wadon beli kena main TikTok. Hei, TikTok. Ki pada TikTokan. Adus TikTok. La ilaha illallah. Klik tulis, guys, sedang keramas guys. Bocah nom kuno, bocah nom. Boleh ngomong tua mah. Ki bocah nom. Ya, betul. Maksudnya apa? Masa sampian nguyuh weruh, sampian adus wong weruh. Betul? Nggak usah tahu Pak Bu, biar cukup kita ya yang tahu. Betul? Ngaji ribut karo HP. Maaf, tekan kiai meluan kiai bakar ceramah. Kiai wis anak kolbinet ya, tinggal klik di YouTube beres. Belikin mau kiai ne. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah ibu bapak-bapak pernah lihat ada kiai imam sembahyang sampai pasang HP? Imam Allahu Akbar. Astagfirullah. Akhir zaman coba. Betul Pak? Ya maaf, kipi bin arep ibadah khusyuk model mengkenen ki. Ya? Betul Pak Bu?
Ibu-ibu guys, saya lihat ada tuh, saya lihat ngaji Quran, sibuk pasang HP. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Astaghfirullahaladzim. Buat apa? Malah terus terang Ki, terus terang mawon, saya pribadi Ki janji ngaji ning kolbinet YouTube orang seneng Pak, orang seneng. Sumpah orang seneng. Kenapa? Karena zaman sekarang ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, orang itu sering mencari kesalahannya orang. Benar teman-teman? Kalau untuk kebaikan nggak jadi masalah, tapi kadang-kadang dicari kesalahan kita, sehingga apa? Diupload, wah ya kan, sampai akhirnya orang tahu. Jadi akhirnya orang-orang jadi tidak suka dan lain sebagainya. Padahal salahnya satu, yang satu itu terus diupload, sehingga orang banyak yang tahu. Ibu bapak mohon maaf, yang namanya manusia itu nggak sempurna. Kadang maaf, ilat sering keceletot, keceletot. Itu apa ya bahasa Indonesia? Sering apa? Iya keceletot, apa keceletot? Salah ya, salah huskono salah. Iya sering kesalah. Namanya juga manusia. Saya waktu bulan kemarin, bulan apa? Agustus ya. Saya lihat rekaman di Kolbinet, ternyata di situ ada yang salah itu saya ceramah. Yang salah apa? Ibu mungkin bapak masih ingat. Saya itu waktu itu ceramahnya Pak. Sangkakala, peniup malaikat sangkakala, malaikat Ijroil. Lah salah kita. Sampai si meneng baik, salah ku delingaken, salah Pak Kiai Israfil. Meneng kabeh. Pas saya pulang, salah saya nih. Ya, bukan malaikat Ijroil. Kalau malaikat Ijroil itu pencabut nyawa. Tapi malaikat yang meniup trompet itu, meniup sangkakala adalah malaikat Israfil. Ya. Saya lihat di situ ada komennya Pak, ada orang komen di situ. Kiai priben-pribenan jadi gini ya ku. Padahal kan kita nggak sengaja Pak, maukah keceletot, keseletot, ya rane wong. Ya itu yang saya takutkan, yang salahnya tadi tuh terus upload dan lain sebagainya. Manusia kan tempatnya salah, betul? Ya Bu ya. Jadi ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, hati-hati dengan gibah. Bahkan kata Nabi, dosanya gibah lebih dahsyat daripada zina. Oh begitu Kang Ayep, ya wis lah, daripada gibah mendingan zina baik. Lah, bukan begitu. Ya Bu ya, artinya gibah itu dosanya luar biasa. Sampai Allah tadi katakan, apakah kamu suka memakan bangkai saudaramu yang sudah mati? Makan bangkai manusia. Mau Pak kita makan bangkai manusia? Gak mau. Sampai Allah katakan, fakaritumuhu, maka itu sungguh sangat menjijikkan. Inna lillahi wa inna ilaihi. Wis mulai segin, jaga ya. Wuih, jaga sing bagus ya Bu Pak. Insyaallah hari bapak-bapak mah baguslah ngomong. Iki. Ya Bu ya. Bu ngundang laki sing halus. Ya. Kang Darto. Enak. Kok jari laki nih, apa sih Maimunah? Wis mangan durung tok. Aduh, wis ngomongnya halus tapi laka akhlake karo laki. Tak tok aja ya Bu ya. Yang baik, yang halus, yang bagus. Ki ngomong karo laki ki. Paham beli? Ngomong kaya tinggal. Mangan tah. Iya. Ayo kok tak cukutaken.
Wong wadon ku bakal lagi tunggal kegugu ya Pak ya. Ki anak ini kayaknya kisi lagi tunggal karo laki iki anak. Iya baru akeh menang. Ya Allah, aja Bu sampean tunggal karo wong lanang rugi tak pai weruh rugi. Sok sampean lagi nyewot karo laki jaluka duit wong lanang masa payah. Ayo sampai tukaran karo wong lanang ki malam minggu Pak duk duitnya langka lagi sewotan jaluk duit ya bagian anak ke masa dipaya ayo harus ngomong apa makanya hati-hati jaga omong ya Pak Bu ya biar kita insya Allah selamat dari adabku kubur amin ya Allah ya Rabbal. Yang keempat, penyebab orang disiksa di alam kubur apa ibu bapak? Tarkus shalah, meninggalkan shalat. Hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Apa jari Gusti Allah Pak? Jaga salat yang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tegakkan salat itu semata-mata karena Allah. Bayang supaya besok ninjero kubur selamat. Amin. Ya Bu ya. Pak. Sampian dadi wong ahli sedekah. Saya mau tanya, kalau ada orang yang ahli sedekah, bagus apa tidak? Bagus. Ada orang ahli puasa, Senin, Kamis puasa. Bagus apa tidak? Bagus. Tapi kalau tidak sholat Bapak Ibu, jangan harap dia akan mendapatkan husnul khotimah. Jangan harap dia akan mendapatkan surganya Allah. Oh, ya, sholat aja tinggal. Ya, Pak, Allah, bayang, saya sering ngomong di majelis ini, ya Pak ya, la tarkus shalah, la tarkus shalah, la tarkus shalah, jangan kamu tinggalkan sholat. Sesibuk apapun kita, jangan tinggal. Bapak sering saya lihat ikut perlombaan manuk, ngerek manuk cetak. Asar beli sembayang, padahal manuknya pengen juara. Ada di sini yang sering ikut lomba burung. Kok dingin dalam rainnya dingin? Kan di rumah saya depan itu. Kalau nggak salah hari Selasa, hari apa itu? Kamis ya. Kamis sama hari Selasa itu kalau nggak salah. Ya benar ya? Ya Pak ya? Kok weruh kok. Dina Selasa bar dina Kamis. Cek delengaken ning kula. Kingki wong pada sembayang beli kini asar. Ya Allah ya Rabb. Pengen menang tapi sembayang beli. Ibu dagangan pengen laris sembayang beli. Angel Bu. Hei. Beli cek kita kok beli sembahyang aja laris-laris baik. Oh, gadak gini, gadak. Berarti sampai lagi diuji nih Gusti Allah. Kata Allah, oke, kau tidak sholat, kamu dagang, saya kasih kamu laris. Sampai di mana aku saya perlihatkan nanti. Ya, saya lihat nanti. Nggak apa-apa, kamu nggak sholat, tetap jualan kamu laris. Tapi nanti di akhirat jangan salahkan aku kalau seandainya engkau mendapatkan siksa dari Allah. Nggih Pak, nggih Pak. Bahkan sampean sibuk tulung sembahyang. Ngaji mah kaya ya kudungnya rapet. Iya Pak ya. Mangkat ngaji samper mana, samper mene. Tapi beli sembahyang, ki ana ning kene sing sembahyang Isya. Anak wis meneng bae. Iya aja kelalen iki kula ngomong. Kelalen. Sedina-dina ketemu karo Isya aja kelalen. Ya wis engko sedurunge turu sembayang ya. Bayang. Sedurunge turu bayang. Hati-hati Bu. Yang saya takutkan begini, kita belum sholat Isya, kita nggak ada umur.
Ayo, harus ngomong apa? Hei. Innalillahi. Iya, innalillahi. Sembayang durung. Makanya sembayang. Ya Pak. Pak. Hei. Allah. Sembayang pada angel pisan. Insyaallah ibu bapak mampu melaksanakan ibadah salat, menjaga salatnya yang 5 waktu, selamat daripada siksa kubur. Dan salah satu penerang daripada alam kubur yaitu adalah ibadah salat. Ibu nggak sedekah tapi salatnya dilaksanakan, insyaallah surga Bu. Bagian kita beli sedekah tapi salat, surga. Ibu medit pisan. Ki medite kena menen ki Pak. Medit pisan. Tapi sembayangnya orang pernah ucul, swarga Pak, swarga insyaallah. Tapi sok lama soali ke awean loman, kaji kita anu, kita tapi beli sembayang neraka. Betul. Bu, bayang. Wong dagang gedean, tokone gedean, ya sembayang. Apa maning sing dagang rumba? Wis dagangane cilik, beli sembayang. Bayang ya Bu ya. Bayang. Allah. Insya Allah dengan kita melaksanakan ibadah salat, selamat daripada siksa kubur. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang kelima, uqul walidain. Apa kuno uqul walidain? Durhaka sama orang. Jangan harap kalau kita ingin mendapatkan keselamatan nanti di alam kubur, tapi kalau kita durhaka sama orang tua, tidak akan mendapatkan keselamatan dari Allah. Uqul walidain. Orang yang durhaka sama orang tua, ibu bapak, besok nanti dia akan diazab di alam kuburnya. Bu, seorang ulama besar namanya Al-Habib Salim Asy-Syatiri. Habib Salim Asy-Syatiri, seorang ulama besar dari negeri Yaman, Hadramut. Beliau sudah wafat. Apa beliau katakan? Hati-hati dengan kedua orang tuamu, hati-hati dengan ayah ibumu. Kenapa? Karena ayah ibumu itu adalah merupakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Kau sakiti mereka, jangan harap engkau mendapatkan keridhaan dari Allah. Makanya Nabi katakan, ridhonya Allah ada di dalam ridhonya orang tua, murkanya Allah ada di dalam murkanya orang tua. Coba ibu bapak perhatikan, siapapun kalian yang punya orang tua, kemudian kita durhaka sama orang tua, seandainya kita berdagang, dagangnya tidak akan maju. Seandainya kita ini pebisnis, pengusaha, hancur usahanya. Apa sebab? Durhaka sama orang tua. Nikah tanpa restu orang tua, silakan. Pokoknya Pak Bu, Bapak Ibu Bapak tidak mau merestui pernikahan saya akan lari. Saya akan nikah dengan kekasih saya, walaupun ibu bapak tidak setuju, saya akan kawin lari. Nyung kawin dodok beke pegel Pak. Dodok salaman maning salaman, dodok maning salaman, apa maningkin kawin lari. Mayu. So, coba lihat, anak kalau durhaka sama orang tua, so pernikahannya tidak akan langgeng. Betul ini, nggak akan langgeng. Kenapa? Karena dia durhaka sama kedua orang tuanya. Atau salah satunya, mau durhaka sama ayahnya atau durhaka sama ibunya, sama saja. Kalau seandainya dia jadi pejabat tapi dia durhaka sama orang tuanya, habis. Paling ujung-ujung ditangkap KPK. Betul? Hati-hati orang tua kita itu, masya Allah, keramat ibu bapak.
Siapapun di antara kita yang masih punya orang tua, hargai, hormati orang tua kita. Banyak-banyak minta doa sama kita punya orang tua. Yang sedang susah-susah masih punya orang tua, minta, Pak, saya lagi susah nih. Bu, doakan saya nih, anakmu sedang dalam kesusahan. Siapa tahu dengan doanya orang tua, Allah ijabahkan, Allah kabulkan doa kita. Amin. Ya je Kang Ayib punten gaje. Wong tua kita mah je wong bodoh. Jamaning pun anu doakan kita bega masa bisa aja. Sebodoh-bodohnya wong tua, Pak. Dengar baik-baik nih, ya. Anak-anak yang masih punya orang tua, sebodoh-bodohnya orang tua kita, tapi kalau orang tua kita sudah mendoakan kita, mengangkat kedua tangannya, minta kepada Allah. Ketika orang tua tersebut berdoa, mengangkat kedua tangannya minta kepada Allah, Allah pasti akan turun tangan. Allah pasti akan mengijabahkan doanya. Makanya kita sampai sing dadi wong tua, Pak Bu, ajak lalen dongaaken anak putu. Ya Allah, kula duwe anak pitu ya Allah. Mugi-mugi anak kula kepitu-pitune sukses kabeh ya Allah. Dadi wong kabeh ya Allah. Dadi wong ku sukses maksudnya ku. Dudu dadi wong ya anak kula wong. Maksudnya itu sukses. Amin. Ya Bu ya, begitu berangkat sembahyang. Assalamualaikum donga. Ya Allah, moga-moga anakku laki lulus ya Allah, laki melu ujian. Ya Allah, mugi-mugi ku laki ya kan duwe anak arep nyalon ning anu apa kuno, arep mancing jadi pegawai. Moga-moga ya Allah lulus ya Allah, mancing ya Allah, ora usah sokok mana sokok mene ya Allah. Zaman segini kan main sagak sokok Bu. Nggih. Wana sing takon ning kula kok. Iya jaga ngayib pun ku je pripun pun je lama sumpama kita di pegawai terus nyogok awale terus kita ku je alhamdulillah diterima pun ku je pripun je kuno je gajiannya ku je halal apa haram? Halal apa haram? Harum. Lah harum. Ada dua Bu. Satu, seumpama begini, dibuka lowongan kerja. Ya, lamaran, ada lowongan kerja yang harus masuk seumpama sarjananya SPD, syarat sarjana SPD. Apa SPD kok? SPD, sarjana pendidikan, berarti lowongan kerjanya guru, sarjana pendidikan, syaratnya IPK 3,5 seumpama ya Bu ya. Nah, kelakuan baik. Yang muda-muda ngelamar. Kamu mau ngelamar? Iya, coba lihat ijazahnya. Oh betul nih, sarjana pendidikan. Ya, lihat IPK-nya 3,5. Sesuai enggak dengan persyaratan? Sesuai. Cuman ada syarat lain. Nah, Mas, kalau mau masuk sini harus bayar 50 juta. Kira-kira mau bayar nggak? Ada orang yang mau bayar, nggak apa-apa. 50 juta saya bayar, tapi pas diterima Pak. Pasti diterima, karena syaratnya pas. Bayar kita 50 juta. Diterima. Anda gajian tidak haram gajiannya. Yang haram siapa? Orang yang terima 50 juta tadi tuh. Itu haram tuh. Dosa dia. Kalau kita enggak. Kenapa? Karena sesuai dengan kriteria kita. Lain dengan begini. Sudah tahu lowongan kerjanya harus SPD. Kitanya SH. Sarjana hukum. IPK kurang dari 3,5. Taruh supaya IPK-nya 3. Bro, kita kan sedulur bro. Pira sih wanine ning kono ngomong ya kan, tulung gak teriman kita. Wis ngomong 100 juta tapi wis tak bayar nih kita. Ya wis bener ya. Ya wis 100 juta. Siap bayar 100 juta. Maka yang menyogok dan yang menerima dua-duanya haram.
Seandainya dia bekerja, maka gajinya, tunjangannya haram semuanya. Makanya hati-hati pegawai sing mancingnya nyokok. Hati-hati. Lah jika ngayip senget pengen ya kita ku awalnya memang nyogok priben ya aja. Gimana tuh Pak Bu? Udah terlanjur basah ya sudah lah. Tobat, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada pekerjaan yang lebih baik, pindah. Kalau bisa, sallu ala Nabi Muhammad. Makanya hati-hati kalau cari kerja yang benar. Ini kita nih yang laki-laki, ya sesuaikan dengan bidangnya masing. Kalau dulu itu Pak dokter Andes, ada titel dulu dokter Andes. Kalau dokter Andes tuh bingung kita. Iki lulusan ini sih dokter Andes KB. Kalau sekarang kan enggak. Kalau sekolahnya di hukum SH. Kalau dianya jurusannya pendidikan SPD. Kalau dia jurusannya komputer Eskom. Kan begitu ya? Bener nggak? Jadi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ya, kalau bisa ya jangan nyogok lah. Tapi Pak Ustadz zaman sekarang nggak bisa. Harus pakai sogokan. Iya, kalau nggak ada duitnya susah. Ya emang zaman sekarang juga memang susah ya Pak ya. Emang begitu sih. Iya, harus punya orang dalam dan lain sebagainya. Tapi insya Allah ibu bapak, kalau kita mencari pekerjaan dengan yang baik, yang halal, insya Allah walaupun sedikit berkah insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Semua itu sebetulnya tujuannya satu, gengsi. Semua itu pada pengen gengsi. Jangan gengsi-gengsian, terutama yang laki-laki nih, ya, yang masih muda-muda, jangan gengsi Pak. Ya, Nang, ya, Mas ya, ayo kerja. Nggak apa-apa kita jualan yang penting halal. Malah enak wong dagang. Ya, sedina-dina nyekel duit. Ya, wong pegawai, sok. Isi pegawai kula takon bakal gajian tanggal pinten Pak? Tanggal siji. Cikirane tanggal siji. Oh berarti wis gajian dia. Wis pada gajian. Alhamdulillah, seminggu nyengir. Wis setengah bulan mulai rada mesem. Wis tanggal tua, wah emosi tembe. Ya Bu ya. Masya Allah. Orang dagang enak tiap hari dia kan dapat duit. Ya makanya orang kalau ikut sunnahnya Nabi insya Allah berkah, amin. Kan dagang kan sunnah Nabi nggih. Iya, sallu ala Nabi Muhammad. Uqul walidain, ya yang kelima, jangan sampai kita durhaka sama kita punya orang tua. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Pernah Nabi Muhammad SAW mengatakan, maukah kalian aku beritahu tentang dosa yang besar? Salasan, ada 3 dosa yang sangat besar kata Rasulullah SAW. Yang pertama, asyirku billah, menyekutukan Allah. Yang kedua, uqul walidain, durhaka sama orang tua. Yang ketiga, wasyahadatu zuri, bersaksi tapi saksinya saksi palsu. Makanya kita nggak boleh tuh jadi saksi palsu. Kalau ibu bapak jadi saksi, nggak boleh menjadi saksi palsu. Kadang kita masya Allah nuduh orang yang enggak, tapi kitanya nggak pernah lihat, nggak pernah dengar. Jadi saksi tapi seolah-olah kita lihat, seolah-olah kita dengar langsung. Ini nggak boleh menjadi saksi palsu, sebab dosanya besar. Hati-hati. Jadi 3 kata Rasulullah, dosa yang sangat besar. Yang pertama menyekutukan Allah, yang kedua durhaka sama orang tua, yang ketiga saksi palsu. Yang keenam, penyebab orang disiksa oleh Allah di dalam kubur, yakni melakukan perbuatan zina. Idza dhahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim adzabillah. Kata Nabi Muhammad SAW, apabila telah tampak yang namanya perbuatan zina, telah tampak namanya riba fi qaryatin, di satu negeri. Jadi di satu negeri, satu negara, satu wilayah, satu kota, satu kampung, banyak yang melakukan perbuatan zina, banyak yang melakukan perbuatan riba. Kata Allah kata Nabi Muhammad SAW, berarti dia ya kan
menghalalkan dirinya untuk mendapatkan azab atau siksa dari Allah. Ibu tahu Hawaii? Bu, Hawaii. Beli wuru Hawaii. Ibu wuru Singaraja. Pak, tahu Hawaii nggak Pak? Satu kota yang ada di mana tuh? Amerika. Hawaii. Hawaii, Amerika. Bu, pernah nggak dengar kabarnya sekarang? Hawaii habis tuh satu kota. Apa tuh? Terbakar. Itu Hawaii. Masya Allah. Hawaii itu daerah pantai, Bu. Orang-orang yang eksekutif, orang-orang kaya tuh liburannya di Hawaii. Liburannya di mana Pak? Hawaii. Pantai Hawaii. Kalau kita kan masih di Bali, Balongan Indah. Iki Hawaii. Habis tuh dibakar sama Allah. Satu kota Hawaii. Kita nggak bisa ngebayangin Pak. Satu kota habis, angus Hawaii. Selesai Hawaii, Kanada. Kanada Pak. Bapak tahu Kanada? Nggak tahu. Pernah ke sana Bu? Belum. Sama, saya juga belum. Kanada, Hawaii itu tempat yang luar biasa Bapak Ibu. Tapi di situ perzinahan banyak, kemaksiatan banyak, mengundang bala musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis tuh dibakar satu kota Hawaii. Kanada habis tuh dibakar itu satu kampung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Makanya hati-hati. Sesuatu yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib kita tinggalkan. Tetap kita laksanakan, suatu saat pasti akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu. Kayak Indramayu nih, ibu bapak, kalau masyarakatnya damai, tentrem, adem, ikut kepada perintah Allah, ikut kepada ajaran Nabi, insya Allah maka kita punya kota akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kota kita insya Allah selalu mendapatkan berkah dari Allah. Amin. Mudah-mudahan kota kita Indramayu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kita semua insya Allah. Mudah-mudahan keluarga kita dijadikan oleh Allah keluarga yang sakinah, mawaddah.